wabarakatuh. Dari bunyi sambutan salam ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, sudah bosan mendengar sambutan. Yang kedua, tak yakin kalau saya ini ustaz. Padahal panitia sudah sengaja menulis besar-besar. Coba lu tengok, alumnus Universitas Al-Azhar, Universitas Darul Hadis Maroko. Kenapa ditulis itu? Supaya Bapak Ibu yakin bahwa yang akan ceramah ini ustaz hebat. Saya pertama melihat Pak Bupati waktu jadi Dewan Juri MTQ Provinsi Riau di Rengat. Itulah pertama kali saya tengok. Selama ini saya lihat balehonya aja naik trail. Saya upload foto di Facebook, saya sedang MTQ. Saya buat fotonya di depan Astaka. Mereka heran semua menengok Astaka di atas danau. Hebat, luar biasa. Di mana nih? Di mana? Mereka sangka di Taj Mahal India. Tahu mereka itu di Danau Raja Indragiri. Kemudian selama saya jadi Dewan Juri MTQ ini pula yang paling hebat menjamu para Dewan Juri. Di kabupaten lain kami hanya ditempatkan di bintang 3, tapi di sini saya tulis bintang 7. Heran mereka. Ada ini mas, kata dia. Ada, saya bilang. Kemudian setelah itu selalu saya jumpa dengan Pak Bupati. Kadang di airport nampak saya, beliau, oh Bupati itu. Saya kenal, tapi beliau tak kenal sama saya. Kemudian akhirnya saya diundang juga oleh Persatuan Masyarakat Indragiri Hulu sePekanbaru. Untuk penceramahnya Abdul Somad. Senang betul saya ini berjumpa dengan orang-orang tinggi di Hotel Premier, acara halal bihalal. Sambutan pantun aja, burung merak, burung pipit aja setengah jam. Aduh. Akhirnya pas saya mau ceramah, saya tengok sudah jam 1.30. Itu di luar orang udah menyuap semua. Naik saya ke atas, saya baca langsung Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Habis itu saya turun ke bawah. Begitu saya turun langsung Pak Sekda mengejar saya. Disangkanya saya merajuk. Ustaz Somad, berapa nomor HP-nya? Saya kasih contoh. Nanti Ustaz kami undang acara Pemda insyaallah. Iya. Sampai sekarang tak diundang. Tapi walaupun begitu saya tak sakit hati. Saya datang ke LP menjenguk dia, doakan dan tabah. Itulah. Makanya kalau ada yang tak mengundang lagi masuk juga. Nah, hadir pula di samping Pak Bupati Bapak Ahmad Supardi. Kami pertama kali kenal sama-sama pengurus BAS, Badan Amil Zakat. Pelantikan Badan Amil Zakat Provinsi. Saya duduk di samping beliau. Situlah saya kenal. Nama bapak siapa? Ahmad Supardi Hasibuan. Oh, halak kita. Setelah itu saya dapat kabar beliau menjadi Kepala Kantor Kementerian Agama Indragiri Rokan Hulu. Jadi beliau ini perjalanannya dari hulu ke hulu saja. Rokan Hulu. Saya kira dia berubah, sudah jadi pejabat, tetap baik. Dan dapat kabar pula menjadi Kakanwil Kementerian Agama. Oh, tinggi ini. Ternyata tadi berjumpa, tetap baik. Dan diajaknya pula saya naik mobil Pajero. Masya Allah. Kemudian di sebelah beliau Pak Kadir. Pak Kadir senyum bahagia. Kenapa? Memang beliau akan pensiun, tapi akan diangkat menjadi eselon 2. Masya Allah. Dan Pak Kadir tak perlu ragu dengan janji Pak Yopi. Kenapa? Karena Yopi itu diambil dari bahasa Arab, Yufi, artinya orang yang menepati janji. Kalau tak percaya, tanya sama Pak Ketua MUI. Beliau hebat baca kitab kuning. Kemudian ada pula Pak Kiai, sudah Kiai Mursyid lagi. Masya Allah. Tadi kalau tak salah Pak Kanwil menyebut saya Kiai Abdul Somad. Saya terus terang dipanggil Kiai ini malu, Pak. Karena Kiai itu baru boleh dijabat orang syaratnya 3.
Yang pertama punya pesantren, yang kedua bisa baca kitab kuning, yang ketiga bininya 2. Jadi kalau tak cukup syarat itu, nah itu gawat itu. Mudah-mudahan ibu tak ada di sini. Kalau ada marah dia sama saya. Selanjutnya Pak Ketua MUI, Bapak anggota, Ketua DPRD, baik kabupaten maupun kota, tokoh adat, tokoh masyarakat, alim ulama. Tak dapat saya sebut satu persatu. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua hamba-hamba dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dilihat dari jauh nampak dai Indosiar. Berapa lama kita tonton di Indosiar. Saya sengaja mudah-mudahan tak datang dai Indosiar nih, karena kalau dia datang hilang bahan saya. Kita cuma masuk Riau TV saja, dia sudah Indosiar. Tadi di pintu saya ketemu dengan orang yang paling bersejarah dalam hidup saya. Saya tulis dalam buku diari saya. Saya tinggal di Ukui. Ukui itu artinya ujung Kampar, ujung Inhu. Jadi saya tak sekolah selama 5 bulan. 5 bulan tak sekolah, pusing kepala mak saya. Ini anak tak mau sekolah. Ditanya kenapa tak sekolah? Tak ada guna sekolah mak. Bupati sudah ada, camat sudah ada. Tak ada guna sekolah. Mana cara? Akhirnya datanglah penceramah di kampung kami. Penceramah acara Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Diundang ke rumah, dikasih makan. Sesuai dengan pepatah Inggris, no free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Pak Ustadz, ya, anak saya ini tak mau sekolah Pak Ustadz. Ustadz kan guru di Air Molek. Iya, mau Ustadz menerima anak saya ini? Kenapa dia tak sekolah? Sudah 5 bulan tak sekolah. Kata Pak Ustadz yang ceramah itu, kami tak menerima anak nakal, nanti rusak anak-anak yang lain. Tolonglah Pak Ustadz, nanti anakku ini tak tahu jadi apa. Baiklah, ibu bawa anak ibu nanti ke Air Molek, kami tengok dulu. Datanglah saya, ingat tahun 1995, saya bawa tikar pandan, kain dalam melangsel ke rumah Pak Ustadz itu. Dia tengok saya dari atas ke bawah. Dilihatnya masih ada sisa-sisa kebaikan. Ini anak bisa ditolong. Maka dimasukkannya lah saya ke Madrasah Aliyah Nurul Falah, Air Molek, Indragiri dulu. Tamatlah saya dari situ tahun 1996. Orangnya ada di sini, Bapak Suherman Siregar. Itulah yang menyelamatkan saya. Kalau tak diterima saya di sekolah itu, mungkin hari ini sudah jadi hantu. Karena saya bukan anak baik-baik, bukan orang yang pesantren. Kemudian masuk ke IAIN Susko, Ustadz Saril jadi KUA sekarang, itu kawan saya kuliah. Kemudian setahun sesudah itu ada tes ke Mesir, saya ikut. 100 soal pakai bahasa Arab. Saya tengok, tak pula berbaris, Arab gundul. Saya jawab saja, jawab. Sebulan sesudah itu datang pengumuman, 100 anak Indonesia mendapat beasiswa Al-Azhar Mesir. Saya baca dari nomor 1 sampai 100, satu pun tak ada nama saya. Saya baca lagi pelan-pelan, rupanya ada di bawah, Abdul Somad. Entah mereka salah periksa, wallahu a'lam. Berangkat saya ke Mesir 5 September sampai saya ke Mesir. Menengok sungai Nil, Masya Allah. Menengok piramid, Masya Allah. Setelah itu masuk kelas. Begitu sampai di kelas, apa kata Syekh di Mesir itu mengajar bersorban besar macam ban Vespa, jubah 2 lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadhihi al-munasabah as-sa'idah natakallam an qadaya Palestiniyah. Inna amalat as-salam fi Sharq al-Awsat lan tatahaqqaq illa binsihab al-Israiliyyin min al-aradhi al-muqaddasah. Mengangolah macam orang kumur-kumur saja saya dengar. Yang bisa saya tangkap cuma 2, Assalamualaikum sama Alhamdulillah. Stres saya. Di Air Molek dulu kita tak ada belajar ini. Tinggal di mana dulu? Saya bawa kawan saya ke Air Molek. Lewat kami di rumah di samping Madrasah Aliyah Nurul Falah. Itu tempat tidur saya dulu.
Apa kata dia? Mat, ini rumah hantu ya. Di samping rumah tua itu ada kolam. Disitulah kami mandi dulu. Kalau musim hujan, airnya sama dengan tanah. Kalau sudah musim kemarau, hijau macam air cincau. Banyak kecebong-kecebong. Situlah kami mandi. Tapi ternyata doa tanah Indragiri Hulu ini yang menyampaikan ke Mesir, Maroko. Hari ini Masya Allah saya datang kemari, disambut dengan sambutan luar biasa. Jarang bupati mau nanya nomor HP kita. Tapi tadi saya ditanya, berapa nomor Ustadz Somad? Masya Allah. Saya pun tak pula mau menyebut nomor. Saya tanya balik, berapa nomor Bapak? Gitu. Orang baik kita berpikir. Saya cerita. Lalu kemudian ketika Pak Kanwil pidato menyebut, ada Pak Saman di sini, tokoh Indragiri Hulu. Saya tengok beliau ngambil pena, beliau catat. Pak Saman. Artinya apa? Ada orang-orang yang perlu diingat. Entah apalah maksud nulis itu. Artinya apa? Peduli pada orang. Kenal kamu dengan si Anu? Kenal. Pernah jumpa dengan dia? Tidak. Kenal dari mana? Dari baleho? Belum tentu. Karena baleho tak bisa menampilkan. Saya tadi hampir saja suuzon. Hari ini kan saya yang ceramah. Kenapa foto ustadz lain yang dipajang? Ini foto ini kalau di Pekanbaru bahaya ini. Coblos nomor 1. Untung bukan sedang kampanye sekarang. Hari ini kita dipertemukan Allah dalam silaturahim. Makanya akan datang apapun acaranya, datang. Man ahabba yusata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, mau dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, sambung tali silaturahim. Hari ini saya menyambung tali silaturahim dengan guru-guru saya. Tahun lalu 2016 saya diundang ke Madrasah Aliyah Nurul Falah dalam acara Maulid Nabi. Kawan-kawan saya tahu saya datang, mereka pun datang. Tak diundang ramai-ramai. Mereka bawa pula saya ke rumah mereka makan. 1996 kami tamat, 2016 berkumpul lagi 20 tahun. Saya tengok satu-satu, Masya Allah. Yang dulu cantik, lisut sudah. Dulu bukan main, menjadi rebutan orang. Ternyata bak kata pepatah, 20 tahun yang lalu adinda, rambutmu bak mayang terurai, alis matamu bak semut beriring, pipi bak pau dilayang, bibir bak delima mereka. Tapi hari ini apa yang terjadi? Tak lagi macam semut beriring, macam PNS bubar barisan. Tak lagi macam delima mereka, macam semangka hampir busuk. Tapi yang kekal abadi apa? Budi baik dikenang juga. Budi baik orang itulah yang dikenang sampai mana. Yang lain hilang, binasa. 2016 kami bertemu, pertanyaannya apa? Anak kau berapa? Sekolah di mana? 2036 nanti kami akan jumpa lagi insyaallah di Madrasah Aliyah Nurul Falah Indragiri Hulu. Pertanyaannya apa? Kau sakit apa sekarang? Jantung koroner? Diabetes mellitus? 2046 jumpa lagi, apa pertanyaannya? Kubur Syanu di mana? Yang kekal abadi apa? Kalau pernah kau pakai kekuasaan itu untuk menolong agama Allah, kalau pernah kau tolong Kementerian Agama, nah di situ simpang masuk. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan mau disanjung-sanjung engkau digelar manusia agung, sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Selesai saya ceramah, datang jamaah mengejar saya. Boleh saya masuk ke kendaraan Ustaz? Boleh, lama-lama jangan, saya mau cepat balik. 5 menit aja Pak Ustaz. Oke. Ada yang mau saya ceritakan Pak Ustaz. Apa ceritanya? Saya baru dari rumah sakit Pak Ustaz. Apa Bapak tengok di sana? Ada mantan pejabat mati sakratul maut. Terus sunyi dalam keramaian. Orang ramai, anak, menantu, cucu, sahabat, andai tolan, ramai. Tapi sunyi di tengah keramaian Pak Ustaz. Apa yang terjadi? Tak ada yang membisikkan ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kami foto, kami kirimkan gambarnya. Nak, baliklah, ayahmu sedang sakratul maut. Apa jawaban anak? Mohon maaf,
kami sedang rapat penting di luar kota. Adakah kebahagiaan yang paling indah selain bisikan ke telinga sebelah kanan? Makanya saya waktu pertama ketika nikah, anak belum ada, saya pesan ke istri saya, Adinda, kalau kau nampak aku sakit sakratul maut, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Sekarang bang, nanti, sekarang pula kata dia. Kau cepat aja dia kita mati. Nanti. La ilaha illallah. Saya tengok menggenang air mata. Dia takut saya mati. Habis itu dia balik bertanya, kalau aku mati bang, kalau kau mati aku kawin lagi lah. Kau pula payahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Abdul Somad. Betul Ustaz, ini dari rumah sakit depan UIN Suska Sukajadi. Ada apa? Anak Ustaz sudah lahir. Gimana Pak Ustaz? Saya sedang ceramah ini tahun baru hijrah di Siak Sri Indrapura. Tunggu saja saya pulang. Iyalah, pulang saya buka ini koko, saya buka peci, saya datang pergi ke meja, saya lipat tangan. Orang kalau saya pakai kemeja tak tahu dia saya Ustaz, sangkanya saya mahasiswa semester 7. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana anak saya? Bapak siapa? Abdul Somad. Oh, bapak sudah ambil air wudhu? Belum. Wudhu dulu Pak. Iyalah Pak, nanti anaknya bapak pegang gini ya Pak, kepalanya sebelah sini Pak, azan di telinga sebelah kanan. Dalam hati saya, kau ajari pula. Tapi alhamdulillah, artinya apa? Bidan-bidan kita itu sekarang sudah belajar agama Islam 2 SKS bagaimana menangani bayi yang baru lahir. 2 SKS, potong mid semester, potong pertemuan pertama, potong libur asap 3 hari. Jadilah sedikit banyak tahu juga dia tentang itu. Dan saya pernah mengajar di sekolah kebidanan, tapi tak lama saya mengajar di situ, cuma 1 semester. Habis itu saya telepon Pak Rektor, Assalamualaikum Pak Prof. Ya, nampaknya saya tak masuk lagi di sekolah bidan di semester depan. Kenapa Pak Ustadz? Cantik-cantik tak tahan saya nih. Ini anak Pak Ustadz ya, saya pegang, saya azan, bisik telinga sebelah kanannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu, terkejutlah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Meleleh air mata. Apa yang Ustaz lelehkan? Apa yang Ustaz tangiskan? Anakku, saat kau lahir, aku yang membisikkan la ilaha illallah. Tak banyak yang ku minta, nak. Aku ingin saat aku mati nanti, kaulah yang membisikkan ke telingaku la ilaha illallah. Siapa yang mengajarkan itu sekarang? Ujung tombak pendidikan Islam, guru MDA. Guru biola dibayar 600.000 sekali pertemuan. Guru keyboard, tapi guru mengaji 300.000, gajiannya 3 bulan sekali, itu pun disunat masalah. Mau jadi apa anak-anak kita ini? Terlalu banyak yang bercerita tentang ini banyak pencuri, ini banyak pezina, ini banyak khamar. Banyak yang cerita itu. Sudah banyak yang mencaci maki kegelapan. Kenapa gelap? Kenapa gelap? Tapi tak banyak yang mau menyalakan lilin untuk menerangi itu. Siapa yang mau menyalakan lilin itu? Kementerian Agama disokong oleh Bupati Indragiri. Dah masuk 2 kali. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Abdul Somad mati dimakan cacing tanah, hari ini dimuliakan Al-Mukarram, Al-Ustad. Tapi begitu hari ini mati, besok apa kata orang? Almarhum. Yang tetap dikenang abadi apa? Berkumpullah anak-anak didik Bapak Ibu sekalian di Indragiri Hulu. Mereka tahu dulu ada pernah Ustaz Somad ceramah. Lalu sebelum ceramah apa kata mereka? Untuk almarhum, almarhumah, para ustaz alim ulama. Maka kita pun hari ini mengenang untuk semua pendahulu Kementerian Agama, para ulama, alim ulama, orang-orang baik, bil khusus almarhum Bapak Arianto dan orang-orang soleh di negeri ini. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas, itulah amal yang tetap mengalir. Adapun kekuasaan hilang, harta benda melayang, semua tak dapat dibawa mati. Yatsma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat keluang liang lahat ada 3. Yang pertama, ahluhu, anak, cucu, cicit, menantu, kawan, sahabat, ipar, handai tolan, kawan sekantor. Ada yang mau masuk ke dalam? Ada 3 orang. Satu menyambut kaki, satu menyambut pinggang, satu menyambut kepala. Setelah itu anak pun melompat ke atas, dia panggil kawan-kawannya. Mas bro, ayo kita injak makam bapak biar padat. Habis, istri yang cantik pulang ke rumah. Setelah itu mereka mulai buka-buka laci. Apa mereka cari? STNK, BPKB. Mereka bawa ke kantor Samsat, jumpa Pak Polisi. Untuk apa? Balik nama. Kenapa nama mesti diganti? Karena Pak Polisi tak mau menangkap almarhum. Yang mana akan kau bawa menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maluhu, mal, harta, mobil mewah, pulang dibawa. Tapi apa yang kekal abadi? Wa yabqa wahidun, yang tinggal satu. Wa amaluhu, amal. 1 sak semen untuk masjid, 1 kosen untuk MDA, 1 kotak keramik. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kekuasaan dititipkan Allah di tangan kita, jadi apapun kita, pakailah itu. Itulah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sebagai anak yang pernah belajar di Indragiri Hulu, ingin membalas kebaikan Indragiri Hulu. Ceramah di air molek tak perlu ustadz-ustadz banyak. Jadi saya merasa perlu ceramah pergi ke kampung jauh. Saya bawa beberapa mahasiswa. Dari Pekanbaru kami naik mobil jam 11 malam. 12, 1, 2, 3, 4. Jam 4 sampai kami di Bali. Balilas. Dari Belilas kami terus masuk ke dalam, lewat jalan tanah sampai ke Rantau Langsat. Dari Rantau Langsat kami naik sampan 5 jam. Sore baru sampai ke dalam di Air Bomban. Sampai di Air Bomban, saya tengok HP mau nelpon ke rumah, tak ada signal. Saya tanya, berapa hari ini? Sampai kita pulang tak ada Pak. Saya khawatir istri sama anak sudah buat tahlil di rumah. Alhamdulillah sampai di sana kami ceramah tausiah. Kawan-kawan nanya, "Mat, mana foto tausiah di talang mama?" Saya tunjukkan. Kok gelap? Begitulah tausiah di sana. Gelap. Tapi setelah pulang hati saya lapang, batin saya puas. Budi baik Indragiri Hulu tak bisa saya balas dengan apapun. Alhamdulillah sampai. Saya ambil foto, saya letakkan di PowerPoint. Saya tampilkan di Masjid Agung An-Nur. Bapak Ibu sekalian, ini masjid bagi siapa yang mau, saya sudah tanya, insya Allah 60 juta. Siapa yang mau? Alhamdulillah ada 1 SMS. Mohon maaf Ustaz, jangan diumumkan namanya. Masjid itu saya saja yang bangun. Alhamdulillah, duitnya sudah saya transfer. Lalu kemudian masalah tanah, karena tak bisa Ustaz datang ceramah, habis itu Ustaz pulang, tanah mesti kita beli. Berapa 1 hektarnya? Ini ada. Yang satu ngambil, saya 1 hektar Pak Ustaz, saya 1 hektar Pak Ustaz, saya 1 hektar Pak Ustaz. Akhirnya mereka beli 10 hektar. Untuk apa? Nanti buat sekolah. Kalau saya saja ceramah saya tak tahan, tak mungkin saya bolak balik. Jadi gimana caranya? Anak-anak ini mesti kita tarik. Saya tanya, siapa yang mau nyekolahkan anak ini? Alhamdulillah ada 1 orang baik, umurnya sudah 80 tahun, yang punya tanah di depan Mall SKA. Mall SKA ada tanah kosong, dia. Untuk saya 15 orang Pak Ustaz. Banyak betul. Ya. Nama pesantrennya Darul Muqamah di Rumbai. Saya tahu pesantren kita Khairul Ummah sudah mendiri semuanya, dari mulai Pak Bupati sudah,
tapi Abdul Somad sebagai anak yang pernah belajar merasa hutang budi, apa yang bisa saya buat? Alah, Abdul Somad itu cuma ngumpulin duit, dia ngambil keuntungan di situ. Alhamdulillah tidak. Tadi sudah dikatakan oleh Pak Kanwil, meminta tak boleh, menerima pun tak boleh. Tapi untuk itu, kalau untuk ini boleh. Lalu kemudian saya pasang di internet, Abdul Somad akan pergi lagi tanggal 1 sampai 5 Februari. Share di internet. 1 sampai 5 Februari saya berangkat lagi. Nanti insya Allah tanggal 1 sampai 5 Februari. Tiba-tiba datang telepon dari Duri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz Somad mau berangkat lagi? Iya. Ini Ustadz ada duit 30 juta. Sudah ada di rumah. Nanti akan kami bawa insya Allah. Pakaian, sepatu, baju, jaket, ini semua. Inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya tanya masyarakat Rantau Langsat, siapa bupati yang pernah sampai kemari? Apa kata mereka? Pak Yopi pakai tril, dia datang. Pakai tril. Memang ke situ bisanya pakai tril. Tanah itu tanah merah. Saya ingin juga mencoba tril itu nanti sekali. Cuma saya khawatir bukan saya bawa tril itu bawa saya. Jadi yang bisa menolong di hadapan Allah, andai saya nanti mati lalu ditunjuk innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, bangkit. Hai Abdul Somad, di mana kau dapat ilmu? Di Air Molek, Indragiri Hulu. Apa yang kau buat untuk Indragiri Hulu? Ini pernah memberikan sepeda motor, ini pernah memberangkatkan umrah. Berapa qari yang sudah diberangkatkan umrah dari Indragiri Hulu? Hampir setiap tahun. Sebagai penghargaan untuk para penghafal Quran. Sekali berangkat bukan sedikit, 30 orang. Di tempat lain takut berangkat, nanti temuan itu, ini, hantu belau, segala macam. Tapi dari Indragiri Hulu, qari setiap tahun diberangkatkan. Saya tanya, kamu dari mana? Dari biaya Indragiri Hulu. Kamu orang mana? Saya bukan orang Indragiri Hulu. Yang tak Indragiri Hulu pun dapat. Maka saya pun lama-lama dapat juga nanti. Enggak. Saya tahun lalu berangkat umroh dengan ibunda Pak Bupati. Datang orang berbisik, Ustadz Somad. Ya, Ustadz tahu di dalam rombongan itu siapa? Siapa? Mak Bupati. Langsung saya tepuk kening, mampus satu sekali. Biasanya mak-mak pejabat itu banyak ulahnya. Minta kamar khusus, minta AC dingin, minta kasur tebal, minta makanan harus dihidang. Ini hancur sekali. Selama di Madinah 3 hari tak ada permintaan. Yang mana mak bupati? Itu yang pakai sendal jepit itu. Mak kandung apa mak angkat? Mak kandung Pak Ustaz. Tidak ada permintaan sama sekali, tak ada keluhan sama sekali. Jalan kaki keluar dari Bab Marwah, lewat terminal bis, masuk hotel, naik ke atas, jauh. Bukan di jam gadang itu tinggal. Padahal kalau pejabat-pejabat, keluarga pejabat di situ, lama saya merenung, gimana ibu ini orang punya kekuasaan anaknya, kok mau dia jalan kaki sampai di Makkah? Begitu juga. Sampai akhirnya pas kami beli di pasar Korma, saya dekati. Lama saya mendekat, tengoknya lama. Habis itu dibelikan ya saya parfum saja. Menyesal pula saya, kenapa tak dari dulu saya dekati. Jadi ternyata prasangka-prasangka itu hilang kalau kita kenal dengan baik. Dari yang baik itulah akan melahirkan anak yang baik-baik. Wal baladut thayyibu, tanah yang baik, yakhruju nabatuhu bi'izni rabbiha, keluar bunga yang harum semerbak, diindah pandang indah, dicium harum. Tapi dari tanah pasir, gurun pasir Maroko, keluar bunga kaktus, ditengok tak enak, dicium hidung bengkak. Ibu-ibu yang sudah berjilbab panjang, rendah hati, tak banyak minta, istiqomah, akan lahir anak yang baik-baik insyaallah. Ke depan anak yang baik itu namanya mesti pakai nama Asmaul Husna. Makanya ada kebun Asmaul Husna, di awalnya tambah Abdu, ujung Asmaul Husna. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Wahab, Abdul Razak, Abdul Qadir, Abdul Somad. Itu contoh nama yang baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi nama yang baik itu akan dikenang oleh siapa?
menulislah. Supaya apa? Supaya orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Dari mana kita tahu bahwa Indragiri pernah punya ulama besar? Bukan bertaraf nasional, internasional. Siapa dia? Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Indragiri Al-Banjari. Bukunya dicetak di mana? Di Singapura. Saya ceramah dari Pekanbaru naik pesawat ke Jakarta. Dari Jakarta naik pesawat ke Banjarmasin. Dari Banjarmasin naik pesawat ke Kota Baru. Dari Kota Baru naik pesawat ke Batu Licin. Sampai di Batu Licin saya SMS ke rumah, aku sudah sampai. Kata orang rumah, hati-hati kepleset. Batu Licin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Begitu saya ceramah di Batu Licin, apa kata jamaah bertanya, Ustadz dari mana? Dari Riau. Mereka tak tanya gubernur, yang mereka tanya siapa? Tahu Tuan Guru Sapat? Tuan Guru Sapat, sapat artinya ikan sepat. Orang Banjar menyebut Tuan Guru Sapat, Syekh Abdurrahman Siddiq Al-Banjari. Jasadnya sudah lama dalam tanah, tapi buku karya ilmiahnya luar biasa. Menulislah Pak Abdul Qadir, tuliskan beberapa pengalaman selama menjadi kepala kantor Kementerian Agama, suka duka, kehebatan negeri ini. Tuliskan, karena sekarang orang kehilangan tokoh. Ketika saya pulang dari MTQ Indragiri Hulu, apa yang Ustadz bawa? Songket. Songketnya sudah lapuk. Bajunya sudah robek. Tapi ada yang tak hilang. Apa dia? Biografi Haji Arianto. Sampai hari ini masih ada di rumah. Saya simpan. Menulis buku biografi. Tulislah Pak Ketua MUI. Tulislah bagaimana kehidupan. Karena ke depan anak-anak kita akan kehilangan tokoh. Hari ini orangnya apa? Orang Indonesia. Tokohnya siapa? Sakesper. Sakesper dari Inggris. Namanya sudah Sakesper. Sakesper itu orangnya pasti tak sunat dan tak mandi wajib. Coba kalau orang kita ulama menulis, siapa? Saya tanya mahasiswa saya, mana yang lebih hebat? Profesor Dr. Nazir atau Abdurrahman Siddiq? Profesor Nazir lebih hebat. Kalian tahu apa Pak? Profesor Dr. Nazir dapat gelar profesor gara-gara mengkaji Tuan Syekh Abdurrahman Siddiq. Profesor Dr. Rapi Abduh dapat gelar profesor gara-gara mengkaji Abdurrahman Siddiq. Dua orang dapat profesor dengan Abdurrahman Siddiq. Mana yang lebih hebat? Abdurrahman Siddiq Pak. Menulis. Yang tak bisa menulis, saya tak pandai menulis. Pak Kanwil kita bukunya Masya Allah. Setiap menerbitkan buku saya dapat. Buku yang dulu saya dapat, cuman buku yang terakhir ini belum dapat lagi. Saya tak pandai menulis macam beliau, tapi ceramah bisalah sikit-sikit. Maka ceramah itu direkam. Alhamdulillah 300 judul rekaman sudah saya kasih tadi ke Pak Bupati. Adapun yang lain mau kopi boleh, kalau Pak Bupati ngasih pinjam. Itulah yang akan dibawa menghadap Allah. Kalau engkau seekor semut, kau akan dituntut sebesar butir gula kau bawa, cukuplah. Tapi kalau kau seekor gajah, kau akan ditanya berapa kayu balak yang sudah kau bawa. Yang paling parah, gajah bawa sebutir semut. Tak menangkap kami Pak Ustaz. Memang kalau sebelum makan siang payah. Tapi yang dimuliakan Allah, inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebulan yang lalu saya diundang ke Aceh Barat. Dari Pekanbaru ke Banda Aceh. Tak pula pesawat langsung, transit dulu di Medan. Dari Medan baru ke Banda Aceh. Dari Banda Aceh naik mobil dibawa 4 jam lewat pantai Lokna sampai ke Maulabuh. Sampai di Maulabuh baru saya ceramah. Dengan PD-nya saya katakan, saya dari Provinsi Riau, kabupaten kami ada yang zakatnya 10 miliar 2015, 10 miliar dari Kabupaten Siak Sri Indrapura. Oh, bangga saya. Begitu selesai ceramah, kami makan bersama Pak Bupati. Datang satu ketua BAS ngomong, Ustadz Abdul Somad, ya, alhamdulillah Kabupaten Aceh Barat kami dapat 15 miliar Pak. Lama saya itu tunduk. Saya sangka 10 itu udah banyak betul. Rupanya dia 15. Pelajaran akan datang kalau mau ceramah, tanya dulu. Maka sejak itu saya tanya,
Kabupaten ini berapa dapat? 1 miliar. Barulah digas 10 miliar. Sini berapa dapat? 12 Pak. Tak usah bawa itu. Saya jadi anggota BAS dengan Pak Kanwil itu dari sejak 2009. Kurang dari Maroko 2008 mulai ikut BAS. Bebuih mulut menyampaikan, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Sampai sekarang perolehan provinsi berapa? 1,2 M, tak naik-naik. Kenapa? Karena ceramah khutbah. Dia mesti pakai kekuasaan. Tapi kalau pakai kekuasaan, materai 6.000, tanda tangan. Siapa yang tak mau potong atas, silakan cari tempat lain. Papua masih siap menunggu. Insya Allah segenggam kekuasaan itu akan menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalaulah dapat kita 5 miliar, Masya Allah, berapa anak yang terbantu untuk sekolah. Orang selalu menganggap yang mendakwahkan agama Allah, apa itu dakwah? Mikrofon. Apa itu dakwah? Ceramah. Apa itu dakwah? Maulid. Tapi ada orang yang tak pernah ceramah tapi dakwahnya berkesinambungan. Siapa itu? Orang yang membuatkan perda zakat. Makanya akan datang kalau ada anggota-anggota legislatif yang mulai masuk ke masjid membawa 1 gulung karpet. Bapak Ibu, pilih saya nanti ya. Ini saya bawakan DP-nya 1 gulung. Kalau saya menang, insya Allah saya tambah. Tapi kalau saya kalah, yang ini saya jemput balik. Tak mempan itu di Indragiri Hulu. Kami tak mau karpet. Karpet kami sudah tebal. Kami tak mau kipas angin. AC kami sudah sejuk. Buatkan kami perda zakat, peraturan daerah. Tak mempan perda, perbub, peraturan bupati. Barulah Ustadz bisa berceramah lantang. Ustadz Abdul Somad ceramah di masjid. Siapa yang tak bayar zakat, neraka jahanam dalam perutnya. Menaikkah angka zakat? Tidak. Jamaah sedang naik ke Sidratul Muntaha. Begitu Ustadz Somad mengatakan barakallahu li walakum, baru dia bangun. Tanyanya pula kawan sebelah, cepat betul khutbahnya. Begitulah keadaan umat ini sekarang. Makanya kerjasama antara ulama dengan umara, Kementerian Agama, MUI, Ustadz, LPTQ menyadarkan umat dari bawah, penguasa dengan kekuasaannya dari atas. Kalau berjalan ini bersinergi, alhamdulillah. Hari ini Pak Dandim atau yang mewakili, Pak Kapolres atau yang mewakili, insya Allah dengan kebersamaan ini sejarah mencatat semua fitnah-fitnah yang ada di medsos akan terhapus. Polisi sudah disusupi PKI, tentara sudah disusupi Kristen, hilang. Kenapa? Melihat kita duduk bersama. Bohong, tak betul, fitnah. Indragiri Hulu akan selamat dari fitnah itu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Sudah 45 menit saya ceramah. Di mana-mana saya ceramah 60 menit sesuai dengan yang tertulis di botol aqua 600 ml. Asal lebih daripada itu tumpah. Tapi insya Allah pesan-pesannya sampai. Apa maknanya? Bahwa ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, yang kita bawa tak banyak. Kalau engkau menjadi guru mengaji di surau yang kecil, yang kau ajarkan apa? Alif di atas A, alif di bawah, I alif depan U, A, I, U. Yang senyum sudah tua. Karena anak sekarang tak tahu itu. Dulu orang belajar Quran dari orang Minangkabau. Guru mengaji itu datang dari mana? Minangkabau. Dari mana Ustaz tahu guru itu orang Minangkabau? Alif di atas. Kalau orang Indonesia tak Minangkabau, alif di atas A, alif 2 di atas, alif 2 di bawah. Setelah itu datang guru dari Yogyakarta. Jenenge sopo? Kiai Haji As'ad Humam. Nama bukunya apa? Iqra, AAA, Bataba, Batata, Basaba. Mau pakai Iqra, mau pakai apapun silakan, tapi kau tetap menjadi guru mengaji. Hari ini saya ceramah, pahalanya mengalir ke guru mengaji saya dulu. Yang membawa ke guru mengaji itu siapa? Emak, ibu. Ayah sibuk mencari nafkah, emak datang ke surau. Ustadz, ini anak saya namanya Abdul Somad. Ini anaknya, ini alif-alifnya, ini beras 1 kaleng untuk guru mengaji, yang ujung rotan di belah tempat.
Nanti kalau anakku ini bandel, pukullah Pak Ustaz. Saya sangka basa-basi, rupanya serius. Begitu mak saya pulang, dipukullah semua yang ribut-ribut. Saya pun kena juga, sakitnya minta ampun. Tapi sampai hari ini kalau saya pulang kampung, saya cium tangan guru saya. Tak dendam Pak Ustaz, dendam tidak, tapi ingat sikit. Di mana saya ceramah sekarang, mengalir pahala itu ke makamnya. Besok pagi saya akan ke dalu-dalu, mengalir pahala. Besok pagi zikir akbar bersama Pak Gubernur di Riau Pos. Hari Rabu ke dalu-dalu, mengalir pahala setiap pagi, petang dan malam. Maka jangan pernah kau ukur rezekimu dengan pemberian manusia. Itu ada di mana? Ulama-ulama di negeri ini yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang lain tinggal, baju kebesaran tinggal, sorban tinggal, tapi yang pernah kau ajarkan ilmun yuntafa'u bih. Mungkin Pak Polisi, Pak Tentara, Bapak Dinas, Bapak dari Bank Riau heran, kok Pak Kua tadi lomba tenis meja, lomba poli, lomba tarik tambang, kok bukan lomba baca Quran, lomba baca kitab I'anatul Thalibin, lomba marhaban? Mungkin heran, karena Pak Kua ini sudah lulus itu semua. Pentingnya poli itu apa? Pentingnya tarik tambang itu apa? Supaya bisa menyatu dengan masyarakat. Kalau Ustadz cuma pandai baca Quran, dia tidak bisa gaul dengan masyarakat. Kenapa Pak Bupati bisa akrab dengan anak-anak muda? Karena dia pakai trail, dia main bola, dia jalan santai, dia ikut bersama. Tapi kalau cuman bertambah air bisa 2 jam ceramahnya. Syukran, Masya Allah. Pak Rajuki ini menelpon saya setahun sekali pas musim MTQ. Bisa Ustadz jadi juri? Insya Allah datang. Begitu saya sampai di penginapan hotel, saya lewat di hotel, dipanggil sama Ustadz Ahmad Mujahidin. Ahmad Mujahidin, abang kelas X. Ada apa bang? Ada orang kerasukan jin. Kok tahu gitu? Tak mau saya lewat sini. Dia bacakannya ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Beliau badannya besar, suaranya kecil. La ta'khudhuhu sinatu. Coba baca Ustaz Somad. Duduk abang, biar aku yang baca. Mana telinga sebelah kanan? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Sehat deh. Entah terkejut dia, Allahu a'lam. Tapi yang jelas, kalau syiar itu kuat, setan akan lari. Hadisnya sahih, kumandangkan azan, ketika azan berkumandang, setan lari wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Makanya yang azan itu muazzinnya yang muda, yang suaranya lantang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lari setan. Ini sekarang yang di masjid itu siapa? Yang tua-tua. Allahu Akbar. Allah. Setan pun mau lari, ragu. Ini serius apa tidak ini gitu ya? Maka alhamdulillah anak-anak muda Indragiri Huru semangat. Motivasi dari mana? Pondok pesantren Khairu Ummah. Saya selalu orang salah sangka sama saya. Ustaz dari mana dulu sekolah? Indragiri Hulu. Khairu Ummah ya? Nah, sepele betul dia dengan Nurul Falah. Ustaz dari mana dulu? Khairu Ummah ya? Lama-lama saya bilang iya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan beramai-ramai, suara lantang, syiar Islam hebat, setan akan berlarian, takut mereka. Kenapa? Orang-orang yang ingin mendirikan gereja tanpa izin, tidak ada surat dari FKUB, mereka akan takut. Kenapa? Hati-hati, umat Islam ramai. Makanya waktu pembagian daging kurban, Nabi membawa Aisyah, Sayyidina Ali membawa Fatimah, potong mesti datang ramai. Orang-orang yang ingin melanggar aturan begitu melihat orang Islam ramai, jangan macam-macam dengan orang Islam. Ke masjid dia sedikit, kalau bagi-bagi daging ramai juga mereka ternyata. Inilah pentingnya syiar-syiar keramaian ini. Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi kalau sudah ramai bersilaturahim, jangan kelahi. Jangan kelahi. Ini yang Jawa berkelahi sama yang Batak. Aku sampai mati
mati orang gelem nek mantuku wong Batak. Kenapa kamu nggak mau, Bu? Ini orangnya baik, kerja di kantor KUA walaupun masih honorer. Nggak mau, Pak Ustadz, derajat kami jatuh. Kok jatuh gimana? Masa dari emas langsung jadi tulang? Semuanya sama, mau Batak mau Melayu semuanya Islam. Melayu adalah Islam, Melayu Islam, Melayu Islam, Melayu tanpa Islam hilang menya, tinggal layu. Minangkabau Islam, Minangkabau tanpa Islam hilang Minangnya, tinggal kabau. Ikos ya Minang dan iko kabau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu kita bangkitkan semangat kebersamaan. Masjid-masjid ramai, tapi saya pernah punya impian. Bermimpi boleh, boleh Abdul Somad bermimpi. Saya bermimpi ketika pulang naik bis dari Jakarta lewat Jambi masuk ke Riau, orang akan ingat waktu kami naik mobil konvoi Idul Fitri, Pak Ustadz, kami lewat di suatu daerah ada masjid besar, apa namanya, Al-Yopi Islamic Center. Di sana ada taman pendidikan, Pak Ustadz, dari mulai RA, Raudatul Atfal, TK, SD Islam, SMP Islam, SMA Islam, sampai sekolah tinggi ilmu Al-Quran ada, Pak Ustadz. Tak bisa semuanya, sebagian pun jadilah. Apa namanya itu? Mungkin dia tidak ingat dengan Pematang Rebah. Apa namanya itu? Dia mungkin tak ingat dengan Indragiri Hulu, tapi dia ingat ada tulisannya, Pak Ustadz, Islamic Center. Itulah yang akan kekal abadi sampai akhir hayat nanti, insya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, betapa senangnya Provinsi Riau ketika menjadi tuan rumah MTQ nasional 1994. Berdirilah Purna MTQ. Tapi sekarang apa yang terjadi? Menjadi almarhum MTQ. Andai dulu itu menjadi pusat Islam, orang turun dari airport, yang pertama kesan dia melihat Riau, apa yang dia lihat dari Riau? Di sebelah kanan ada Baitul Quran, tempatnya orang belajar Quran. Tapi sekarang begitu orang turun dari airport, lewat di Sudirman, apa yang dia lihat? Kebakaran. Kebakaran apa? Asap bakar jagung. Oleh sebab itu, sakit hati Abdul Somad melihat kenyataan, disampaikannya di sini. Apa maknanya? Ke depan kita akan punya kebanggaan yang luar biasa. Abdul Somad akan mendapatkan amal jariahkah dari mengamalkan ini? Iya. Sabaatun, ada 7 golongan, 7 yang dapat naungan nanti. Di antara 7 itu siapa? Bukan ustadz, bukan ulama. Siapa yang dapat naungan? Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Yang pertama dapat naungan itu nanti padang mahsyar. Semua berkumpul umat Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Ilyasa. Pokoknya sejak Nabi Adam sampai Adam Smith berkumpul semua. Yang dapat naungan di situ siapa? Pemimpin yang adil, yang pernah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama kali masuk surga pemimpin yang adil. Pemimpin adil masuk. Anggota DPR yang pernah buat perda zakat masuk. Kanwil Kemenak yang pernah ngasih bantuan masuk. Tiba-tiba di belakang ada Abdul Somad. Ini pemimpin? Enggak. Tapi saya pernah ceramah di tempat pemimpin. Masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pas 60 menit saya ceramah. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kenapa Ustaz tak tambah lama? Ini rasanya macam di padang mahsyar, sejengkal dari matahari. Nanti kalau ada yang bertanya siapa yang ceramah tadi, ngingatnya mudah saja, karena nama saya ada dalam Quran. Siapa jenenge Ustaz yang ceramah itu? Ustaz siapa ya? Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Judul ceramahnya apa tadi ya? Entahlah, pokoknya 1 jam. Banyak silap salah, menyinggung perasaan tak berkenan di hati hamba Allah yang dhaif, mohon maaf. Alim ulama, cerik pandai, tokoh masyarakat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.